واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Ambillah pelajaran dari kitab yang berbicara, yang mengisahkan tentang Maryam manakala beliau menjauh dari keluarganya, makanan syarqiyan, beliau pilih tempat yang sebelah timur atau selatan dari Masjid Al-Aqsa untuk dijadikan sebagai tempat beribadah beliau radhiyallahu ta'ala anha. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Maka beliau jadikan satu tempat dari luar keluarga mereka. Maksudnya Maryam memisahkan diri dari keluarganya. Beliau bikin satu tempat dengan hijab, ditutup ruangan khusus untuk beliau. Tidak ada satupun yang masuk ke dalam kamar tersebut kecuali Zakaria, pakdinya alaihi salam. Maryam keluar masuk cuma rumah, maksudnya ruang khusus di Masjid Al-Aqsa. Keluar cuma buang hajat saja. Kalau ada keperluan baru keluar, ngambil sesuatu, membuang sesuatu, sisanya di rumah. Nggak pernah kenal pasar, apalagi mall. Maryam radhiyallahu ta'ala anha gadis pingitan. Beliau nggak pernah ngelihat laki-laki, apalagi bernikmat-nikmat dengan laki-laki. Nggak pernah. Yang beliau lihat adalah bapaknya, yang beliau lihat adalah pakdenya, keluarganya. Namun tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada beliau satu ruh dari ruh Allah. Apa maksudnya ruh Allah? Maksudnya ruh yang Allah ciptakan. Sama seperti Baitullah. Apakah ini rumah Allah? Betul, rumah Allah. Maksudnya rumah di mana manusia beribadah kepada Allah. Naqatullah, untaknya Allah. Apa maksudnya? Ya ontaknya yang diciptakan oleh Allah sama ruh. Ruhnya Allah, maksudnya ruh yang diciptakan oleh Allah. Adapun penisbatan kepada nama Allah itu menunjukkan akan kemuliaan. Baitun, rumah. Di mana letak kemuliaannya? Tidak ada. Biasa-biasa saja, umum, mubah. Tapi ketika dikatakan Baitullah, beda sekarang. Rumahnya Allah mulia. Demikian pula ruh. Ruhnya Allah maksudnya Jibril alaihissalam. Fa'arsalna ilaiha ruhana, aku utus ruh malaikat dari sisi kami kepada beliau. Siapa beliau di sini? Maryam. Fatamatsala laha basharan sawiya, maka beliau pun turun sebagai wujud atau berwujud manusia laki-laki. Basharan sawiya, cuman bentuknya mapan, sawiya. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Siapakah Allah? Yang menciptakan manusia, fasawwa, dan menyempurnakan ciptaannya, membaguskan ciptaannya. Sawiyan, mapan. Sawiyan, bentuknya sempurna. Sawiyan, tampan. Jibril turun ke muka bumi, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendatangi Maryam radhiyallahu ta'ala anha dengan bentuk laki-laki yang tampan. Maryam pernah lihat cowok? Tidak, kecuali Pak D dan ayahnya. Maryam radhiyallahu ta'ala anha pernah berdua dengan laki-laki? Tidak, sama sekali. Tapi tiba-tiba datang laki-laki dengan bentuk yang paling terbaik. Jibril alaihissalam berwujud manusia. Dalam hadis Muslim disebutkan seperti apa? Syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu ahadun minna. Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rupanya, bagaimana fisiknya? Bajunya putih bersih,
rambutnya klimis, hitam sekali, wajahnya menyegarkan, enggak menampakkan wajah yang letih. Jibril, malaikat dengan bentuk yang paling terbaik. Allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Yang mengajarkan Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhu mirratin fasawwa, yang memiliki kecerdasan, jenius dan bagus bentuknya, tampan. Wanita yang gak pernah lihat cowok, kemudian Allah utus malaikat Jibril dengan bentuk manusia, dengan bentuk yang paling terbaik dari laki-laki. Tergoda? Lihat ya ucapan Maryam ketika datang ke kamarnya, tiba-tiba ada cowok ganteng, memikat. Tapi lihat ya Maryam, qalat inni a'udzu birrahman, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Jadi kalau perempuan-perempuan terfitnah dengan laki-laki, nih bagaimana caranya supaya enggak terfitnah dengan laki-laki yang tampan. Kadang seorang perempuan pun memiliki hasrat, memiliki syahwat kepada laki-laki, sebagaimana laki-laki pun memiliki hasrat kepada perempuan. Bagaimana kalau seorang wanita yang terfitnah dengan laki-laki tampan, keren, mengesankan, membuat hati terpikat karenanya? Bagaimana caranya supaya istiqamah? Isti'adzah, doa. Qalat inni a'udzu birrahmani mink. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Kalau terfitnah, minta doa kepada Allah agar tidak terfitnah. In kunta taqiyya, jika engkau adalah laki-laki yang bertakwa kepada Allah, jika engkau adalah laki-laki yang takut kepada Allah, hendaknya kau takut kepada Allah. Itu kata Maryam. Yusuf alaihissalam pun sama. Ketika terpikat dengan wanita, qalat hayta lak, qala ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwah, innahu la yuflihu dhalimun, walaqad hammat bih wa hamma biha lawla ara burhana rabbi, walaqad hammat bih wa hamma biha. Perempuan itu terpikat dengan Yusuf. Allah enggak malu untuk mengungkapkan kebenaran, dan Yusuf pun terpikat dengan wanita itu. Terus apa yang dilakukan sama Yusuf ketika terpikat? Akan tapi tahu batasan. Ini bukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, bahkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Apa kata Yusuf? Qala inni ma'adzallah, qala ma'adzallah. Kata Yusuf, aku berlindung kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Yusuf berlindung kepada Allah, demikian pula Maryam. Ketika tergoda, maka langsung doa, langsung isti'adzah. Beliau katakan, qalat inni a'udzu birrahmani mink, aku berlindung kepada Ar-Rahman dari dirimu. In kunta taqiyya, jika engkau orang yang beriman. Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ghulaman zakiyya. Qala innama ana rasulu rabbiki, hai Maryam, aku adalah utusan Allah yang Allah mengutus saya kepadamu. Liahaba laki ghulaman zakiyya, Allah ingin memberikan karunia kepada engkau, kau akan memiliki anak perempuan atau anak laki-laki zakiyah, yang suci. Kau wanita yang suci, anakmu juga anak yang suci. Terbayang seorang wanita nggak pernah ketemu cowok, nggak pernah disentuh sama laki-laki, tiba-tiba datang laki-laki mengatakan, aku adalah utusan Allah
di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya engkau akan punya anak. Yang dibayangkan sama Maryam bagaimana? Bagaimana mungkin beliau punya anak? Kan belum ada menikah, belum pernah berdua-duaan sama laki-laki, belum pernah disentuh sama laki-laki, belum juga nikah sama laki-laki. Bagaimana mungkin punya anak? Itu pikiran Maryam. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin aku punya anak laki-laki? Wa lam yamsasni bashar, aku enggak pernah disentuh sama laki-laki. Wa lam aku baghiya, dan aku bukan wanita yang murahan. Aku pun bukan wanita yang murahan, yang dengan mudahnya disentuh oleh laki-laki. Tidak. Qala kadhaniki qala rabbuki huwa alayya hayyinu wa linaj'alahu ayah. Demikianlah hai Maryam, yang demikian itu mudah bagi Allah. Hayyin, ringan, kecil, gampang. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. Demikian hai Maryam, kata Allah, mudah yang seperti itu. Allah ingin memberikan tanda. Allah ingin memberikan tanda dengan engkau dan juga anakmu. Tanda daripada tanda kebesaran Allah yang Allah ingin tunjukkan kepada mereka manusia. Wa rahmatan minna, dan sebagai bentuk kasih sayang dari kami. Wa kana amran maqdiya, dan apa yang ditetapkan oleh Allah pasti terjadi. Maka Jibril alaihissalam pun mulai meniup ruh. Ditiupkan oleh Jibril alaihissalam, kemudian masuk ke dalam sakunya, jubahnya, masuk kemudian ke dalam badannya, masuk ke dalam rahimnya. Tiba-tiba hamil. Itu sepintas tentang hamilnya Maryam, ditiup oleh Jibril. Jibril alaihissalam meniup ruh, yang kemudian ruh tersebut masuk lewat sakunya, kemudian masuk lewat rahimnya, kemudian hamillah beliau. Ayat yang ke-22. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. Maka beliau pun hamil. فَانْتَبَذَتْ بِهِ, maka beliau memisahkan diri, مَكَانًا قَصِيًّا, ke tempat yang lebih jauh daripada tempat pengasingan. Beliau cari tempat yang lain, masih di dekat masjid, akan tapi jauh dari perumahan. Masjid ada rumah, dan beliau menjauh daripada rumah yang di dekat masjid tersebut, menjauhkan diri untuk bisa menyendiri. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. Maka tiba-tiba rasa sakit, rasa bersalin pun mendatangi beliau. Ketika rasa sakit, rasa yang dirasakan kontraksi ketika beliau hamil, terdapat padanya kontraksi dan ingin mengeluarkan bayi tersebut, maka beliau cari keluar daripada kamarnya, masuk ke dalam kebun kurma. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maka Maryam pun merasa ini adalah ujian yang amat berat, ujian yang enggak ringan. Seorang wanita tiba-tiba hamil. Apa kata manusia? Beliau itu cucunya Harun alaihissalam. Beliau itu keluarga Nabi, cucunya Sulaiman, cucunya Daud, satu nasab dengan Sulaiman, satu nasab dengan Daud alaihissalam, dan satu nasab dengan Musa alaihissalam, bukan kepada Harun ya, tapi kepada Musa alaihissalam. Ini Maryam, keluarganya soleh, Pak D-nya Nabi Zakaria, orang yang soleh. Tapi aku melahirkan seorang anak tanpa bapak.
Apa kata manusia? Mereka adalah orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang lisannya tidak memiliki adab. Ini yang dikhawatirkan sama Maryam. Waduh, apa yang harus aku lakukan? Beliau khawatir nggak bisa istiqomah, kan itu beliau katakan, qalat ya laitani mittu qabla hadza. Duhai, seandainya aku mati sebelum ini. Aduhai, seandainya aku sudah mati sebelum mendapatkan ujian yang sangat berat ini. Wa kuntu nasyam mansiya. Niscaya kalau aku mati sebelum kejadian ini, aku akan menjadi sesuatu yang dilupakan oleh manusia. Siapa Maryam? Maryam adalah wanita yang pernah tinggal di masjid, kemudian sekarang sudah meninggal, lupa manusia. Kan gitu. Tapi berhubung beliau mendapatkan ujian hamil tanpa ada bapak, pikirannya kan yang tidak-tidak. Dan beliau khawatir kalau beliau nggak bisa mengikuti ujian ini, kan itu beliau mengharapkan kematian. Nabi SAW pun melarang umatnya, la yatamanna ahadukumul maut. Salah seorang di antara kalian itu nggak boleh mengharapkan mati, nggak boleh. In kunta la budda fa'ilan. Tapi kalau memang perlu, kalau memang harus memilih kematian, Nabi memberikan solusi. Apa solusinya? Allahumma ahyini in kanatil hayya khairun li. Allahumma tawaffani in kanatil wafatu khairun li. Ya Allah, hidupkan aku, ya Allah, biarkan aku hidup, ya Allah, selama hidup itu baik untukku. Ya Allah, wafatkanlah aku, ya Allah, jika memang wafat itu baik untukku. Minta, pasrah kepada Allah, bukan mengharapkan kematian, tapi mengharapkan yang paling terbaik. Kalau hidup ini adalah hidup yang baik, biarkan aku hidup, ya Allah. Kalau memang wafat adalah yang paling terbaik, ya Allah, wafatkan aku, ya Allah. Boleh minta wafat, tapi di atas kebaikan. Seperti siapa? Yusuf alaihissalam. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Kemudian tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ini doanya Yusuf alaihissalam. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang yang muslim, ya Allah, dan kumpulkan aku bersama hamba-hambamu yang salih. Boleh minta kematian, cuman mati di atas kebaikan, mati di atas iman, mati di atas Islam. Kenapa demikian? Karena kita dilarang mati kecuali Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati, jangan, kecuali kau mati dalam keadaan Islam. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Kembali malaikat Jibril memanggilnya. Ketika terjadi persalinan, beliau cuma bertelekan, bersandar kepada pohon kurma, berdiri, melahirkan dalam keadaan berdiri, tidak celentang, tidak terlentang, tapi berdiri melahirkannya. Berdiri, ketika jatuh ditangkap sendiri. Ini persalinan cara Maryam radhiyallahu taala anha. Ketika beliau sudah melihat cabang bayi, beliau tambah khawatir, ini apa yang harus saya lakukan. Tiba-tiba malaikat Jibril mengatakan, fanadaha, maka Jibril pun memanggilnya, min tahtiha, dari bawahnya, alla tahzani, jangan sedih hai Maryam, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Lihat di bawahmu, Allah ciptakan sungai. Tiba-tiba ada sungai mengalir di bawah kaki Maryam radhiyallahu taala anha. Satu, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah, dorong hai Maryam, dorong pohon kurma itu dengan tanganmu, dorong. Tusaqit alaiki rutaban janiyya, kau dorong pohon kurma tersebut, nanti akan rontok kurma-kurma yang mengkal setengah matang.
Tanya ibu-ibu ya, tanya ibu-ibu. Antum bukan ibu-ibu, bukan juga bapak-bapak, antum santri. Coba tanya sama ibu. Bu, ketika ibu melahirkan, gimana rasanya bu? Strong atau lemah bu? Coba tanya. Jarang ada ibu-ibu yang mengatakan, wow ibu masya Allah seperti aderai ketika melahirkan kamu, kuat. Nggak ada yang seperti itu, semuanya lemes, semuanya lemah, kehabisan tenaga. Apalagi yang harus dipacu, tarik nafas, tahan, tekan, luar biasa, ngos-ngosan. Ketika keluar, aduh lega, lemas sekali. Bayangkan Maryam mengeluarkan dari rahimnya. Ketika sudah keluar lemas. Ketika sudah lemas disuruh apa? Kau dorong pohon kurma. Kenapa dorong pohon kurma? Karena Allah ingin memberikan rizki kepada Maryam. Apa rizkinya? Kurma setengah matang. Bagaimana caranya? Dorong aja pohonnya, nanti berjatuhan. Ada nggak orang yang lemah dorong pohon kurma, tiba-tiba yang jatuh kurma setengah matang? Ada nggak? Nah, saya balik pertanyaannya. Ada nggak orang yang kuat dorong-dorong pohon kurma, diorak-orak pohon kurma itu, ternyata yang jatuh bukan yang tua, tapi yang setengah matang? Ada nggak? Berarti namanya apa? Karamah. Karamahnya Maryam radhiyallahu taala anha. Pohon kurma tuh tinggi seperti kelapa, ada juga yang pendek seperti kelapa sawit. Diorak-orak itu cuma didorong saja sama beliau radhiyallahu ta'ala anha, tiba-tiba kurma-kurma yang setengah matang jatuh semuanya, berjatuhan. Ini namanya karamah. Karamah dari Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Pelajaran bisa kita petik di sini. Yang namanya takdir Allah itu tidak akan pernah bisa luput. Dan takdir Allah itu ditolak dengan takdir. Segala sesuatu ada sebabnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk memberikan makan kepada Maryam. Hai Maryam, lihat di bawah kakimu, unzuri ila tahti qadamaik. Lihat di bawah kedua kakimu, ada kurma siap matang atau siap makan setengah matang, silakan kau makan. Bisa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi Maryam diperintahkan sama Allah untuk menempuh sebabnya. Apa sebabnya? Meskipun sebabnya 0 sekian persen, tapi beliau menempuh sebabnya. Ini tawakal, harus ada sebabnya. Mencari rizki sekalipun harus ada sebabnya, meskipun kurang kuat sebabnya. Tapi ingat, yang menentukan bukan antum, yang menentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pengen melamar gadis misalnya, terkenal masya Allah, dia tuh cantiknya luar biasa, mancung, putih, bersih, kaya lagi. Antum pesek, hitam, miskin lagi. Misalnya pengen ngelamar wanita yang seperti itu, ya bismillah, doa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang jodoh ya sudah, bismillah, antum dapat. Kalau memang tidak jodoh ya sudah, pulang balik badan, jangan maksain. Cinta ditolak, masya Allah, mak lampir bertindak. La ilaha illallah. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati. Hai Maryam, dorong pohonnya. Tusaqit alaiki rutaban janiyan. Nanti akan rubuh. Nanti pohon atau batang-batang kurma yang masih setengah matang, rutab, itu akan berjatuhan. Kemudian setelah itu, fakuli washrabi wa qarri aina. Hai Maryam, makanlah kurma itu. Washrabi, silakan kau minum air tersebut. Ibu hamil lemah, untuk mengembalikan stamina, fakuli, makan kurma setengah masak, rutab. Kemudian didorong dengan apa vitaminnya? Air putih yang banyak. Ini hikmah dari Quran Al-Karim, bagaimana cara memberikan stamina yang kuat kepada ibu hamil. Silahkan diteliti. Banyak para dokter yang menganjurkan banyak minum atau makan kurma, konsumsi kurma setengah matang, bukan kurma matang ya, kurma setengah matang. Rasanya luar biasa, lebih lezat dibandingkan kurma masak. Kurma setengah matang tuh warnanya masih kuning kehijau-hijauan.
Itu rasanya luar biasa, lebih enak dibandingkan dengan kurma yang masak. Makanlah dan minumlah, sejukkan matamu. Fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma. Nanti kalau ada salah seorang di antara mereka orang-orang Yahudi itu melihat engkau, kamu katakan saja, aku bernazar kepada Allah bahwasanya hari ini puasa. Apa puasanya? Falan ukallimal yawma insiya. Hari ini aku berpuasa, aku tidak akan bicara sama orang siapapun dia. Stop bicara, diam. Ini puasa model sebelum Islam. Dulu ada puasa, pokoknya hari ini saya diri, pokoknya hari ini saya duduk seharian sampai matahari terbenam. Puasa orang zaman dahulu seperti itu. Maryam radhiyallahu taala anha, beliau katakan, aku hari ini puasa. Apa puasa beliau? Saya tidak akan bicara kepada manusia. Dah, diam. Saya sedang beribadah. Ibadahnya apa? Puasa. Puasanya enggak ngomong. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Maka Maryam pun memberanikan diri datang berjumpa dengan kaumnya seraya menggendong bayi tersebut. Sesuai dengan apa yang disangka oleh Maryam, mereka berkomentar, "Hai Maryam, sungguh kau telah mendatangkan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang amat mungkar." Sebelum saya lanjut, ada seorang perempuan misalnya, antum kenal perempuan itu? Perempuan itu gadis, tiba-tiba dia gendong bayi perempuan. Pertanyaan kita apa? Kita akan bertanya apa kalau sama perempuan itu? Anggaplah saudari antum masih perawan, dia jalan kaki, keponakan atau sepupu, dia jalan kaki, tiba-tiba gendong bayi. Pertanyaan antum apa? Anaknya siapa? Kan gitu, ya enggak? Loh, itu anak siapa itu? Kau gendong? Ini akhlaknya seorang muslim, husnudzon. Tapi lihat orang Yahudi akhlaknya. Maryam gendong bayi, apa ucapan mereka? Hai Maryam, kau telah berzina. Lihat, kau telah melakukan zina, kau telah mendatangkan sesuatu yang amat mungkar. Langsung dituduh. Ini sifat orang Yahudi. Kan itu jangan su'udzan. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilayhi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Hai saudaranya Harun. Ini para ulama silang pendapat, apa maksudnya Harun di sini? Siapa Harun, nabi atau Harun yang mana? Harun di sini adalah Harun orang yang saleh, yang dikenal di Bani Israel. Yang Harun ini masih familinya Maryam. Kan itu dikatakan, "Hai saudarinya Harun." Ada juga yang mengatakan Harun ini seperti Maryam. Maryam itu seperti Harun, orang yang paling saleh setelah Zakaria, setelah Imran adalah Harun. Kan itu Maryam dikatakan sebagai hai saudarinya Harun, orang yang sesoleh seperti solehnya Harun. Wallahu a'lam. Ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Hai Maryam, bapakmu itu laki-laki baik, seorang bapak yang baik, laki-laki yang soleh. Ibumu wanita yang solihah, bukan wanita yang murahan. Tapi kenapa kau datangkan sesuatu yang amat mungkar? Fa asyarat ilaih. Beliau nggak ngomong, kan sudah dikasih tahu saya puasa, nggak ngomong. Kalau ngomong sama dia aja, sama bayi. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kita akan bicara? Bagaimana mungkin kita bisa dialog sama bayi baru aja keluar? Baru umur berapa jam? Bagaimana mungkin kita dialog sama bayi? Aneh kau ini Maryam. Ternyata innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau pengen sesuatu maka dia akan mengucapkan kun. Terjadi apa yang diinginkan. Maka Isa alaihissalam pun mengatakan, dan ini ucapan yang pertama kali beliau ucapkan,
Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah, aku mendapatkan kitab Injil dan Allah mengangkatku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Aku dijadikan sebagai orang yang membawa barokah dimanapun aku berada. Punya ilmu, beramal dan mengajarkan ilmu, itu barokah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan aku mendapatkan wasiat dari Allah, aku wajib salat, aku wajib membayar zakat selama aku hidup. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Aku mendapatkan perintah dari Allah untuk berbakti kepada ibuku dan aku tidak dijadikan sebagai orang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan untukku di mana aku dilahirkan, di mana aku diwafatkan, dan di mana aku akan dibangkitkan. Allah memberikan keselamatan untukku. Dzalika Isa ibn Maryam, itulah Isa Maryam. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ini adalah kalimat yang hak, berita yang hak, di mana mereka pada zaman itu manusia ragu dengan kebenaran Isa alaihissalam. Ma kana lillahi an yattakhidha min walad. Allah enggak pernah memungut anak. Subhanah, maha suci Allah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah kalau menginginkan sesuatu dia hanya mengucapkan dua huruf saja, kaf dan nun, fayakun, pasti terjadi. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Tuhanku adalah Allah, Tuhan kalian itu adalah Allah. Karena itu yuk kita bersama-sama beribadah kepada Allah. Itulah jalan yang lurus, jalan tauhid. Wallahu a'lam bissawab. Silakan azan dulu. Mana muadzin? Ayo azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah akbar, Allah akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadha siratun mustaqim. Fakhtalafa al-ahzabu min bainihim fawailun lilladhina kafaru min mashhadi yawmin 'azim. Fakhtalafa al-ahzab, maka manusia pun silang pendapat. Ada yang mengatakan Isa adalah anak zina, iyadzan billah, hadzal yahud. Kelompok yang satu mengatakan Isa itu adalah anak wanita yang suci, tidaklah beliau lahir kecuali bapaknya adalah yang maha suci. Berarti Isa binullah, dia katakan Isa adalah anaknya Allah. Na'udzubillah. Nasrani. Islam, inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Jawabannya dalam surat Al-Imran. Perumpamaan Isa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala seperti perumpamaan Nabi Adam. Adam nggak punya bapak, Adam nggak punya ibu, tapi dia diciptakan dari tanah. Kemudian Allah katakan kun, jadi, fayakun, maka jadilah apa yang Allah inginkan, yaitu penciptaan Adam alaihissalam. Sama penciptaan Isa pun seperti itu. Penciptaan Isa lebih mudah daripada penciptaan Adam. Adam belum ada contohnya sama sekali. Seperti apa bentuknya, seperti apa modelnya, nggak ada contohnya. Adapun Isa alaihissalam sudah ada contohnya. Siapa contohnya? Kakeknya, kan gitu. Siapa contohnya? Ibunya, wajahnya seperti ini, mirip seperti ibunya, kan seperti itu. Tapi Adam seperti apa wajahnya? Seperti apa bentuknya? Nanti modelnya seperti apa? Nggak ada contohnya, nggak ada bentuknya. Kemudian Allah ciptakan dengan bentuk fasawwa, bentuk yang paling terbaik. Kali itu penciptaan Adam lebih rumit dibandingkan penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Kita cukupkan dulu sampai sini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian saya mau ngasih pengumuman, selama PSBB warga sekitar silahkan untuk ngaji, cuman untuk sementara jaga jarak. Kemudian yang kedua yaitu ucapan jazakumullahu khairan katsira atas doa antum teman-teman semua yang offline maupun yang online semuanya, karena kita sudah hampir saja selesai babak tukar guling. Samping sebelah selatan masjid kita, tanah sekitar 1000 meter akan kita pakai, kita manfaatkan untuk bikin asrama atau untuk bikin musola untuk tahfidzul Quran insyaallah taala. Kemudian berikutnya, saudara-saudara kita, sebagian saudara-saudara kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimantan Selatan banjir, Mamuju, Sulawesi baru saja gempa. Karena itu saya mengajak buat teman-teman untuk menyisihkan, selain menyisihkan untuk pondok, silahkan sisihkan pula untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan saya pilih mending uang saja, lebih cepat, lebih mudah. Dan kita punya teman-teman yang mengkoordinasi di lapangan di Mamuju khususnya, kita transfer saja biar mereka yang membelanjakan mana yang lebih dibutuhkan, mereka lebih paham. Nanti kalau kita buka donasi baju, kita kasih baju, mereka butuh makanan, akhirnya bajunya nggak kepake, kan kurang bagus seperti itu. Kalau kita berikan uang, mereka butuh selimut, biar mereka yang membelikan. Kita kasih uang, mereka butuh popok misalnya, biar mereka yang memberikan sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, kan seperti itu. Karena itu saya mengajak buat teman-teman yang online dan offline, bahwasanya Masjid Durian insyaallah taala membuka donasi untuk membantu meringankan penderitaan yang sedang dialami oleh saudara kita yang ada di Kalimantan Selatan, banjir besar, banjir bandang. Demikian pula yang ada di Mamuju yang baru saja terjadi padanya gempa, dan mengakibatkan sebagian teman-teman kita pun harus tinggal di pengungsian. Allah fi aunil abdi, Allah memberikan bantuan kepada hambanya. Maka al abdu fi auni akhi, selama hamba itu membantu saudaranya. Bisa jadi Anda punya problem, Anda punya masalah,
istri dengan suami, suami dengan istri, atau masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah bisnis. Anda punya masalah, mentok urusan Anda menurut Anda. Tapi bila Anda jadikan ini sebagai wasilah, ya Allah, kesempatan bantu saudara, ya Allah, mungkin cuma 100.000, 200.000, ada yang 500, ada yang 1 juta, bisa jadi dengan sebab sedekah ini Allah buka pintu langit untuk mengabulkan doa yang selama ini antum panjatkan. Karena itu tolong saudara-saudara kita, kelak Allah akan menolong kita. Ingat, al jaza'u min jinsil amal. Balasan yang diterima hamba itu bergantung dengan perbuatan yang dilakukan hamba. Antum bantu, antum akan dibantu. Antum memudahkan, antum akan dimudahkan. Antum melapangkan, antum akan dilapangkan. Siapa yang ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan, maka berikan kemudahan bagi saudara antum yang sedang mengalami kesulitan. Wallahul muwaffiq lis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun donasi bisa langsung kepada saya atau bisa lewat rekening Yayasan Nurul Islam. Cuman upayakan dikasih kode ya, supaya jelas ini uang untuk kesini arahnya, uang ini untuk kesini arahnya.